Baik anak-anak, apa kabarnya hari ini? Kita akan melanjutkan pembelajaran kita hari kemarin. Kita masih membahas tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan makhluk hidup. Nah, yang pertama, kemarin Ibu sudah membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, ciri-ciri makhluk hidup yang pertama adalah makhluk hidup bergerak. Manusia bergerak dengan berjalan, cicak kemarin bergerak dengan merayap, ikan dengan insang. Nah, makhluk hidup itu dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Manusia dengan berjalan menggunakan kaki, ikan berenang dengan sirip, dan cicak merayap di dinding. Nah, untuk anak-anak lebih jelasnya lagi, kira-kira kalau tumbuhan itu dia bergerak juga atau tidak? Silakan anak-anak cari tahu. Boleh tanya dengan orang tuanya atau cari di Google. Kira-kira tumbuhan itu bergerak tidak ya? Nah, kalau anak-anak mendengar pembahasan Ibu kemarin, anak-anak tahu jawabannya. Untuk sementara Ibu lanjutkan dulu. Kemudian ciri-ciri makhluk hidup yang kedua adalah bernafas. Makhluk hidup dapat bernafas. Alat pernapasan makhluk hidup itu berbeda-beda. Manusia bernafas menggunakan paru-paru, ikan bernafas dengan insang. Nah, latihan berikutnya juga untuk melatih lagi, kalian cari tahu nih, kira-kira apa nama alat pernapasan pada tumbuhan. Kira-kira tumbuhan itu bernapas tidak ya? Nah, anak-anak cari tahu boleh dari berbagai info, tanya dengan orang tuanya boleh, atau berdiskusi dengan ibu guru juga boleh melalui jaringan pribadi. Nah, selain itu, apalagi nama alat pernapasan pada hewan selain insang pada ikan? Misalnya burung bernapas menggunakan apa? Atau kucing bernapas menggunakan apa? Anak-anak cari tahu sebanyak mungkin sedapatnya. Lanjut lagi ya. Ciri-ciri yang berikutnya adalah bertumbuh dan berkembang. Apa itu bertumbuh? Nah, seperti pada di gambar ini. Manusia bertumbuh dari dia bayi, menjadi anak-anak, masuk ke fase remaja, dari remaja ke dewasa, baru menjadi orang tua. Sama halnya juga dengan ayam. Ayam berawal dari telur, menetaslah dia menjadi anak ayam, tumbuh kembang menjadi ayam dewasa, dan makin menjadi dewasa lagi. Nah, sekarang makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya bertambah ukuran tinggi dan beratnya. Nah, anak-anak masih ingat tidak waktu anak-anak kelas 1 tinggi badan kalian berapa? Apakah bertambah dari kelas 1 sampai kelas 3 nih, udah 2 tahun. Kira-kira tambah nggak ya tingginya? Coba anak-anak bandingkan. Oh iya, waktu kelas 1 tinggi badanku 100 sekian, misalnya 100 cm. Nah, sekarang aku udah kelas 3, tinggiku sudah 120 misalnya. Anak-anak tuliskan berapa tinggi badannya dulu dan bandingkan. Dulu waktu kelas 1 berat badanku sekian, dan sekarang aku sudah kelas 3, tinggi badanku berapa? Tuliskan. Nah, selain itu juga, pernahkah kalian mengamati pertumbuhan hewan yang ada di sekitar? Coba kalian perhatikan, kalian cari satu hewan, boleh kucing atau anjing atau burung, ikan atau apapun yang ada di sekitar kalian, kalian amati. Kira-kira hewan ini dari apa ya awal mulanya? Oh, dia dari anak, misalnya kayak kucing, dia dari anak Bu, dari masih kecil sekali, sekarang udah jadi besar. Kalian tuliskan apa yang kalian lihat di sekitar. Lanjut, ciri-ciri yang berikutnya masih tentang berkembang. Nah, ini sebagai contoh nih. Makhluk hidup dapat berkembang biak. Cara berkembang biak makhluk hidup berbeda-beda. Ada yang berkembang biak dengan cara melahirkan, ada juga yang berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, ini contohnya ayam. Dari dia telur, kemudian menetas menjadi anak ayam, tumbuh menjadi ayam dewasa. Nah, ini juga dari biji tumbuh, dia ada akarnya, mulai keluar akar, mulai tumbuh daun, tumbuhlah jadi tanaman baru. Nah, itu semua adalah ciri-ciri dari berkembang biak. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, latihan yang ini anak-anak buat seperti tabel di halaman 13. Nama hewannya, kira-kira hewan yang bertelur itu apa aja.
terus hewan yang berkembang biak kita apa saja, dibuat nama hewannya, nah diberi checklist. Misalnya ayam bertelur, checklist bertelur. Kucing beranak, checklist yang beranak. Kasih tanda checklist. Nah, selanjutnya, ciri-ciri yang selanjutnya adalah makan. Makhluk hidup memerlukan makanan dan air. Manusia contohnya memerlukan tumbuhan dan hewan untuk makan. Misalnya kita butuh sayuran, itu kan tumbuhan. Nah, kita butuh makan ayam, itu kan hewan. Jadi saling membutuhkan. Hewan juga seperti itu. Hewan membutuhkan makanan dari tanaman, rumput misalnya nih, rumput. Nah, atau tumbuhan memerlukan makanan dari air yang kita siram. Nah, semuanya dari hewan, tumbuhan, manusia itu memerlukan makan dari lingkungan sekitarnya. Nah, latihan berikutnya, banyaknya latihannya. Nah, anak-anak perhatikan apakah tumbuhan itu memerlukan makanan untuk dia bisa tumbuh dari dia biji kecil sampai dia menjadi sebuah tanaman yang besar. Apakah mereka memerlukan makanan? Apakah makanan mereka untuk bisa tumbuh? Kira-kira ada yang tahu tidak? Kalau tahu tuliskan, kalau tidak tahu kita cari tahu sama-sama. Cari di buku, cari di internet, karena ini masih daring, anak-anak boleh membuka internet. Nah, kemudian ciri-ciri yang selanjutnya adalah peka terhadap rangsangan. Maksudnya apa sih, Bu, terhadap rangsangan? Nah, kemarin Ibu sudah menjelaskan secara singkat, karena makhluk hidup itu peka terhadap rangsangan. Misalnya nih, manusia. Manusia ketika ada matahari, aduh, panas sekali ya hari ini, atau misalnya bangun pagi-pagi, ya ampun aku kedinginan. Nah, itu namanya peka terhadap rangsangan. Contoh lainnya apa? Nih, mari kita baca. Kepekaan makhluk hidup itu terhadap rangsangan itu berbeda-beda. Jika kita melihat sinar matahari atau sinar yang menyilaukan lainnya, dengan cepat kita akan menutup mata. Aduh silau, seperti itu. Atau misalnya hujan, aduh aku basah, kayak gitu. Atau nih daun putri malu nih, kalau kita sentuh daunnya dia akan menutup, menguncup. Tapi nanti dia akan membuka lagi. Tapi kalau kita sentuh ada pergerakan di daunnya, dia akan menguncup. Nah, contoh lainnya apa? Buah pada pohon pacar Cina akan meletus jika disentuh. Landak dan kaki seribu. Nah, ini kaki seribu. Ada yang pernah lihat tidak kaki seribu? Kaki seribu kalau kita senggol, badannya dia akan melengkung seperti ini. Itu adalah cara dia untuk melindungi dirinya, untuk mengelabui musuh. Mengelabui itu apa ya, Bu? Dia berpura-pura, dia membuat strategi, aku mau ngerjain nih orang. Aku mau pura-pura mati saja biar aku dikira mati, padahal tidak mati, gitu. Itulah ya, itu yang peka terhadap rangsangan. Nah, latihan berikutnya adalah kalian buka di buku halaman 15, kalian tuliskan latihannya. Nah, sekarang mari kita sama-sama membaca. Tadi kita sudah memahami ciri-ciri makhluk hidup. Semua ciri-ciri makhluk hidup itu bisa kita rasakan. Yang ada di dunia ini itu semua adalah ciptaan Tuhan. Nah, bagaimana cara kita bersyukur pada Tuhan? Mari kita membaca teks berikut. Bersyukur pada Tuhan. Nanti anak-anak boleh baca di rumah dengan dibimbing oleh orang tua. Ibu akan membacakannya untuk anak-anak. Anak-anak boleh simak dan juga boleh sambil membaca sama-sama. Bersyukur pada Tuhan. Semua makhluk hidup yang ada di dunia adalah ciptaan Tuhan. Keragaman cara bergerak makhluk hidup juga karena kekuasaan Tuhan. Semua itu adalah karunia Tuhan yang harus disyukuri. Menjaga kesehatan tubuh merupakan salah satu cara mensyukuri karunia Tuhan. Menghargai kemampuan teman yang lain juga merupakan bagian dari sikap syukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan termasuk pengamalan sila pertama Pancasila. Apa bunyinya? Ya, ketuhanan yang Maha Esa. Lambangnya adalah bintang. Nah, sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Lambang sila pertama adalah bintang. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Taat terhadap perintah Tuhan dilaksanakan dengan selalu menjalankan perintah Tuhan dengan baik. Selain itu juga harus saling menghargai kepercayaan orang lain. Nah, meskipun berbeda agama dengan teman-teman di sekitar atau tetangga,
kita harus sama-sama menghargai kepercayaan dan mensyukuri bahwa semua yang Tuhan memberikan saat ini adalah bentuk rasa syukur kita pada Tuhan. Kita harus bersyukur. Itu adalah salah satu pengamalan sila pertama. Nah, bersyukur adalah berterima kasih dengan semua yang diberikan Tuhan. Sikap selalu bersyukur adalah salah satu contoh pengamalan sila pertama. Nah, dari cerita tadi, apa saja hal yang dapat kamu lakukan untuk mensyukuri keragaman makhluk hidup? Coba baca lagi teksnya, tuliskan dalam tabel seperti ini. Kemudian, latihan yang terakhir adalah anak-anak tuliskan sikap manakah dari sikap bersyukur tadi yang pernah kalian lakukan. Misalnya, aku bersyukur masih dikasih kesehatan, atau aku bersyukur aku masih bisa menghargai teman-teman yang berbeda dengan aku. Nah, anak-anak tuliskan dan anak-anak tulis di buku latihan ya. Ibu tunggu hari ini. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Anak-anak yang belum paham, silakan bertanya. Ibu akan terima jawaban kalian satu hari ini. Selamat bekerja dan tetap sehat di rumah, jangan kemana-mana, tetap jaga pola makan. Terima kasih, selamat pagi.